Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Malam ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat Saba ayat yang ke-7. Surat Saba ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Qala alladhina kafaru, orang-orang kafir berkata, hal adullukum, maukah kami tunjukkan kepadamu, ala rajulin yunabbi'ukum, tentang seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu, idza muzziqtum kulla mumazzaq, apabila badanmu telah hancur dengan sehancur-hancurnya, innakum lafi khalqin jadid, nanti kamu akan dapat kembali seperti ciptaan yang baru. Allah menghidupkan kembali. Orang kafir mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mengejeknya, mereka berkata kepada sesama orang kafir. Apa yang mereka katakan? Maukah kamu aku tunjukkan kepada seorang lelaki, yang dimaksud Nabi Muhammad. Apa memang dengan lelaki tersebut? Yunabbi'ukum, lelaki itu membawa berita kepadamu, idza muzziqtum kulla mumazzaq, nanti kalau kamu mati dan hancur menjadi tanah dengan sehancur-hancurnya sehingga tak tersisa, innakum lafi khalqin jadid, nanti kamu bisa bangkit lagi di hari kiamat dengan hidup, dengan kehidupan yang baru seperti kamu sebelum dimatikan. Aneh menurut orang kafir. Masa Muhammad membawa berita kepada kita seperti itu, bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, padahal kita muzziq, telah dirobek, dicabik-cabik, tercabik-cabik oleh tanah atau hancur di dalam tanah dengan sehancur-hancurnya. Masa ada kehidupan baru? Ini kan aneh menurut perkiraan orang kafir. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-8, aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Apakah Muhammad itu iftara 'ala Allahi kadziban, mengadakan kebohongan terhadap Allah, am bihi jinnah, atau Muhammad itu ada penyakit gilanya? Mungkin Nabi Muhammad yang pungo. Menurut perkiraan orang kafir, padahal tidak ada Allah mengatakan demikian, bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Tetapi kalau memang mereka mengatakan itu aftara 'ala Allahi kadziban, mereka hanya mengada-ngada, tidak ada berita dari Allah, tapi Muhammad itu sendiri yang mengada-ngada. Ambihi jinnah, atau dia bukan mengada-ngada, tapi karena pikirannya, otaknya yang sudah tidak beres, maka dia ngomong ini dan itu karena otak Muhammad itu tidak beres. Bateri semua dah. Bateri baru undang. Ya. Balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dhalalil ba'id. Balil ladzina la yu'minuna bil akhirah.
Akan tetapi yang benar bukanlah Muhammad gila, bukanlah Muhammad itu mengada-ngada terhadap Allah. Kan tapi apa? Orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu fil azab, dia itu akan berada dalam azab, wad-dhalal al-ba'id, dalam kesesatan yang jauh. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tuduhan semacam ini bukanlah terjadi hanya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini Nabi Muhammad masih dituduh. Apakah orang-orang kafir menuduh? Tidak. Orang Islam pun telah menuduh Nabi Muhammad sebagai gila dan sebagai mengada-ngada. Siapa? Orang yang sering kita sebut anak Birun, anak Aceh yang ada di Amerika, setelah keluar dari Islam, ikut juga mengatakan Muhammad itu tidak benar. Masa Muhammad itu setelah beragama Islam, kemudian dia itu mengadakan peperangan, semua diperang. Muhammad itu tidak benar. Atau dia kawin lebih banyak daripada orang biasa, atau lain-lain lagi dan sebagainya. Kenapa demikian? Tuduhan hari ini pun masih ada. Tapi Allah menjawab tuduhan mereka itu. Hai orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan karena kita sudah hancur dan tidak beriman kepada hari akhirat, fil azab. Orang ini akan senantiasa dalam azab. Wad-dhalalil ba'idi. Pikiran mereka itu adalah pikiran yang tersesat, jauh sekali tersesatnya. Kalau kita terangkan kenapa tersesat? Karena orang tidak beriman kepada yang gaib. Kelebihan umat Islam adalah percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, di ayat 2 Al-Baqarah. Orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu siapa? Di antaranya adalah Allah gaib. Allah memberitakan kepada kita tentang kehidupan akhirat, maka kita yakin. Sebelum Nabi Muhammad memberitakan, atau Allah memberitakan melalui Nabi Muhammad tentang kebangkitan hari kiamat, adanya hari kiamat, kita pun tidak yakin. Tapi karena Allah telah memberitahukannya, maka kita yakin. Sedangkan mereka tidak meyakini. Karena mungkin sedikit tentang filsafat. Ini semacam filsafat materialistik atau materialis. Apa itu? Kehidupan ini hanya apa yang dapat dilihat dan dirasa atau diraba. Selebihnya tidak ada. Kalaupun mengatakan ada jin-jin, itu tidak ada, sebab tidak dapat dilihat dengan mata. Allah tidak ada, hari akhirat tidak ada, sebagaimana dikatakan oleh boleh juga dengan saudara kita orang Aceh yang sudah ada di Amerika itu mengatakan bahwa rukun Islam itu adalah rukun dongeng semuanya, tidak ada. Kenapa? Tidak dapat dibuktikan secara nyata atau secara empirik. Padahal banyak hal yang kita tidak bisa buktikan secara nyata dalam hidup ini, tapi harus diyakini adanya. Keyakinan tentang adanya sesuatu yang gaib, yang tidak. Termasuk yang gaib tapi dapat dirasakan seperti udara. Yang gaib yang dapat dirasakan seperti kata manis. Ada kata-kata manis. Bisakah orang melihat manis? Ya kalian. Siapa yang pernah melihat manis?
Ghaib itu. Manis itu ghaib. Enggak ada yang pernah melihat manis. Yang ada rasanya saja. Rasanya saja. Enggak ada manis. Yang ada gulanya. Gula bukan manis. Sifat daripada gula manis dan tidak terlihat. Apakah karena manis tidak terlihat di dalam gula? Setelah kita mencari melihat-lihatnya, tidak ada? Ada. Gula itu ada dan manisnya pun ada sekalipun tak terlihat. Sedikit tuduhan kepada Nabi Muhammad gila dan sebagainya juga tidak terbukti. Tidak terbukti gilanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gila itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Afalam yarau ila ma baina aydihim. Tidakkah mereka melihat kepada apa yang ada baina aydihim, di depan mereka? Wa ma khalfahum. Tidakkah mereka melihat apa yang ada di belakang? Minas samai wal ard. Di langit dan di bumi. Allah menyuruh kita melihat muka, belakang, kiri, kanan. Tentang apa? Yang nampak apa? Langit dan bumi. Kalau kita lihat ke atas nampak langit, lihat ke bawah nampak bumi, belakang, depan, demikian juga. Kemudian Allah menyambung, inna sya' nakhsif bihimul arda. Jika kami kehendaki dengan bumi dan langit itu, Allah mengatakan nakhsif bihimul arda. Kami akan benamkan mereka ke dalam bumi. Kita melihat bumi kokoh sekali. Kokoh sekali, kuat bumi itu. Enggak mungkin. Tapi kemudian, apakah manusia pernah memikirkan kalau Allah dapat membenamkan kita ke dalam bumi? Kita punya riwayat sejarah. Banyak Allah tenggelamkan di dalam bumi. Yang satu yang dibalikkan, itu umat Nabi Lot. Kemudian yang tenggelamkan adalah siapa? Qarun. Qarun lagi berjalan-jalan, kemudian dia diisap oleh bumi atau dia jatuh, terbuka bumi dan jatuh ke dalamnya bersama hartanya. Anehnya setelah Qarun itu katakanlah di Mesir terbuka dan terbenam semua hartanya, digalinya di sini. Digalinya di Indonesia. Waktu digali mendapatkan harta. Ya, kenapa demikian? Kok ada di sini harta karun? Mungkin itu sebagai gambaran banyak sekali hartanya, sehingga waktu jatuh ke bumi itu menyebar ke seluruh dunia. Itu gambaran secara kiasan tentang banyaknya harta karun yang sudah tenggelam. Baik. Kemudian kalau Allah mau, Allah tenggelamkan dalam bumi. Apakah orang kafir tidak percaya Allah bisa? Ternyata sudah terjadi. Au nusqit alaihim kisafan minas sama. Atau kami jaduhkan kepada mereka sebagai gumpalan dari langit, benda-benda langit. Apakah mereka tidak percaya? Banyak benda langit yang sudah jatuh. Hanya Allah memelihara bumi ini dengan adanya atmosfer, sehingga tidaklah jatuh benda-benda itu ke bumi dalam bentuk yang tidak pecah. Padahal di langit itu pecahannya, grouping langit bisa pecahannya sebesar Pulau Bali misalnya, atau Pulau Lombok, atau sebesar Pulau Sabang, atau Pulau Semelu. Bayangkan kalau sebesar pulau itu jatuh ke air, di selat atau di laut. Nggak ada, tenggelam semuanya. Tsunami itu tidak jatuh benda apa-apa, cuman goyang. Goyang sedikit naik airnya. Ternyata orang kafir pun tidak dapat menyelamatkan diri.
Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada hambanya dan kepada orang-orang kafir, bahawa mereka kenapa tidak perhatikan ke bumi kalau Allah memang tidak bisa, atau tidak perhatikan kepada langit kalau ke bumi bisa tenggelam, dalam bumi ditelan bumi, atau di langit bisa jatuh apa-apanya dari langit. Apakah kita selamat? Tidak bisa. Makanya di hari kiamat nanti, bahawa salah satu kejadian hari kiamat adalah runtuhnya langit. Kemana? Ke bumi. Kemana mu lari? Mengeruk bawah je tak perlu. Seandainya jatuh sebesar pulau, enggak ada tempat berlari. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Dan sungguhnya yang demikian itu laayah, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, likulli 'abdin munib, bagi setiap hamba yang munibun, anaba yunibu inaba munib, orang yang kembali kepadanya. Yang kalau kejadian-kejadian di bumi, di langit, yang kemudian yang biasa, yang aneh-aneh, yang luar biasa, itu adalah menunjukkan kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa gunanya? Tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah supaya kita percaya Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, mampu berbuat apa saja untuk manusia tanpa ada kemampuan untuk menolaknya. Sehingga nabi-nabi dibekalkan dengan peristiwa yang luar biasa, tidak terjangkau oleh akal, yang disebut dengan mu'jizat. Apa arti mu'jizat dalam bahasa Arab? Mu'jizat artinya adalah kalau ajaza ya'jizu atau a'jaza yu'jizu, melemahkan akal, tak mampu menilai. Kalau akal sudah tak mampu menilai, berarti ada yang lain yang mampu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan, walaqad atayna Dawud minna fadla, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Nabi dikaruniai oleh Allah. Nabi siapa ini? Nabi Daud. Dan alhamdulillah banyak juga orang kita yang bernama Daud. Daud minna fadla, karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya jibal, kami berfirman, wahai gunung-gunung, ya jibal, jibal gunung. Ya jibal adalah perintah Allah kepada gunung-gunung. Awibi ma'ahu wat-tayra. Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Wa alanna lahul hadida, dan kami telah melunakkan besi untuknya, untuk Daud. Nabi itu Allah kirimkan mukjizat. Untuk apa mukjizat yang ada pada Nabi? Untuk menunjukkan bahawa Nabi itu diutus oleh Allah. Allah memberikan sesuatu yang tak mampu dijangkau oleh akal biasa, sehingga baru orang mengakui bahawa itu mukjizat. Mukjizat hanya ada pada Nabi. Dan mukjizat itu adalah Allah yang mengontrol, bukan Nabi yang mengontrol. Mukjizat Nabi Muhammad bisa naik ke langit, siapa yang mengatur? Allah, bukan Nabi. Kalau Nabi Muhammad yang atur bagaimana? Mungkin saja Nabi Muhammad dapat mempergunakan kenderaan itu tiap hari, tapi tidak diatur oleh Nabi. Baik, kenapa di sini yang Allah katakan kepada Nabi Daud karunia, pemberian banyak sekali. Terutama ya jibal, wahai gunung, maka ikutlah bertasbih bersama burung dengan bertasbih bersama Nabi Daud. Luar biasa bahawa gunung-gunung dan burung-burung yang semua itu makhluk Allah bertasbih bersama siapa?
bersama Nabi Daud. Kenapa demikian? Itulah kelebihan Nabi Daud alaihissalam, bahawa makhluk ini bisa bertasbih bersamaan dengan Nabi Daud. Dan Nabi Daud juga banyak yang lain. Yang ayat terakhir ini, wa alanna lahul hadida, di ujung ayat ini maksud saya, dan kami telah melunakkan besi untuk, ingat untuk ini, untuk Daud, untuk Nabi Daud. Allah tidak beri lunak besi untuk orang biasa. Lunak bagaimana? Kita baca dalam tafsir kayak adonan, dipegang lembek-lembek kayak adonan kuih, kemudian dibentuk. Begitu besi di tangan Nabi Daud. Siapa? Allah yang menjadikannya. Kemudian cemburu orang-orang di kita itu mau seperti Nabi Daud. Tidak bisa. Oh Ustaz, ada saya tengok di mana ada orang-orang yang pegang besi lembek. Itu mantra namanya. Tadi sudah kita katakan, kalau kemampuan luar biasa bagi seseorang, kalau mu'jizat atau irhas atau lainnya, atau ilham, itu adalah tidak dikawal oleh kita. Kalau ada mukjizat dari Allah, bukan mukjizat yang diturunkan kepada orang biasa, kemampuan luar biasa, apakah kita bisa mengulang-ulangnya? Tidak bisa, dikontrol oleh Allah. Tapi ada orang yang bisa melunakkan besi di kapan saja kita suruh, itu namanya mantra. Mantra itu baca-baca doa. Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa di Aceh itu sangat populer di kalangan orang santri. Santri di Aceh itu yang paling klasik, yang paling lama itu di Aceh Selatan. Setiap santri yang belajar di sana, dia mengetahui atau pintar ilmu-ilmu seperti itu. Mantra-mantra banyak. Banyak ilmu silat, banyak ilmu, ada juga ilmu gayung. Gayung itu adalah ilmu melunakkan besi. Tapi itu bukan mukjizat. Apa yang ada di Nabi Daud? Nabi Daud itu Allah berikan, asal pegang besi, kalau Nabi Daud mau, maka itu lunak. Kalau kita tidak bisa. Bahkan ada orang yang mengambil ayat ini, walanna lahul hadida, dibaca supaya bisa melunakkan besi. Tidak bisa juga. Karena ini mukjizat. Mukjizat tidak ada duanya. Kira mukjizatnya Nabi Yusuf katanya pindah Aceh, kita tidak punya mukjizat. Karena di zaman itu tidak ada orang yang mampu. Kalau sekarang apa yang mampu orang? Sekarang orang hanya mampu menuang pandai besi atau cor besi, dibuat besi jadi bubur kemudian dicor, itu bisa. Itu secara ilmiah. Baik. Apa kemudian berikutnya Allah ceritakan? Ani'mal sabighatin. Karena Nabi Daud itu dapat melunakkan besi, maka beliau disuruh oleh Allah, atau beliau mempunyai kemampuan untuk membuat baju besi. Wa qaddir fil sardi, dan ukur dalam anyaman. Baju besi dan yang beranyam. Sabighat ini adalah baju besi besar. Kenapa dikatakan besar? Karena baju besi sebelum Nabi Daud, baju besi itu kecil. Kalau berbentuk lempengan, kecil-kecil lempeng-lempeng. Sedikit, hanya di sekitar dada saja. Tapi kalau sabighat itu baju besi yang besar menutupi hampir ke pinggang atau ke bahu, bahkan mungkin ke kepala. Kenapa bisa demikian? Nabi bisa. Berarti Nabi Daud bisa menjadikan besi ini seperti benang atau kawat yang kemudian dianyam. Tapi saya membaca tafsir, ada kelebihannya lagi. Yang dibuat Nabi Daud itu adalah ringan.
Mungkin sekarang namanya baja ringan ya, tapi baja ringan tidak kuat ya. Baja yang dipakai untuk pesawat. Nabi Daud punya itu baja yang agak ringan, sehingga mudah kalau orang berperang. Dulu kalau orang yang pakai baju besi tidak bisa bergerak bebas karena berat sekali. Hampir 40 bisa 40 sampai 40 kilo. Sedangkan yang dimiliki oleh polisi atau tentara sekarang yang lempengan itu, saya tanya berapa beratnya, 25. Kalau muka belakang bisa 50. Karena tebal sekali plat itu. Tapi Nabi Daud enggak begitu. Dia karena bisa memilih besi yang lembek, yang ringan tapi kuat, kemudian bisa dianyam. Anyamannya bagaimana? Anyamannya adalah seperti orang membuat manik-manik. Karena manik-manik ada gesuk-gesuk kan, kalau manik-manik misalnya manik-manik saja yang ditusuk-tusuk dirangkai, kita pakai baju kan leluasa kita. Tapi kalau besi lempengan besi nggak bisa gerak, itu kayak robot ya. Begitu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Wa alanna lahul hadida an'amal sabighat wa qaddir fi sardi wa'malu salihah. Dan kerjakanlah amal salih. Apa itu amal salih? Amal salih adalah amal yang berguna. Amal yang berguna. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Yang berguna apalagi? Untuk orang lain. Selebihnya adalah amal yang tidak salih. Amal salih luas sekali. Termasuk berdagang, amal salih. Ada dagang tidak salih? Ada. Di mana? Yang paling banyak dagangan yang kurang salih zaman sekarang. Bagaimana? Produksi makanan. Makanan kita tidak salih. Salih itu kemudian diartikan sehat. Makanan tidak sehat. Karena kita makan hari-hari, kita adalah juara. Juara makan? Juara makan pengawet. Karena setiap makanan kita insya-Allah mengandung pengawet. Hampir dua. Pengawet dan perasa, penambah rasa. Dua kelebihan. Akibat dua kelebihan ini, kita rajin ke rumah sakit. Tidak bisa. Bapa dan ibu semuanya pergi ke pasar beli ikan. Itu susah kalau ikan yang murni tidak yang tidak pakai pengawet. Wallahu a'lam bishawab. Udah beginilah kehidupan sekarang. Makanya wa'malu salihah. Yang kecil apa? Saya ulang sedikit. Termasuk kita-kita yang membuat jajan atau makanan-makanan, kue-kue yang penuh dengan alat perasa itu warna-warni dan sebagainya. Bahkan ada anak yang di sekolah-sekolah setelah makan jajanan mulutnya merah. Kenapa? Karena dia memakan pewarna yang sangat kuat. Jadi mulutnya sampai merah. Masya Allah. Itu amal salih tidak? Walaupun kerja jualan, tapi namanya juga tidak salih karena tidak menyehatkan. Inni bima ta'maluna basir. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh orang yang tidak salih atau yang salih, Allah Maha tahu. Maka ada beberapa kelompok masyarakat di dunia ini yang mulai kembali kepada makanan-makanan yang organik. Sekarang kita adalah makanan tidak salih karena kehilangan organiknya. Karena kita apalagi sekarang sudah muncul rekayasa genetik. Barang-barang yang kita makan adalah
rekayasa genetik. Sehingga mohon maaf ini sedikit, ini bukan politik, sekedar informasi saja bahawa kita insya-Allah ada makan kedelai. Dan kedelai itu adalah yang juga saya pernah berkecimpung di situ, besar-besar kalau untuk tahu dan tempe, dan itu adalah diimpor dari Amerika, dan besar-besar itu karena dia sudah direkayasa secara genetik dan Amerika tidak mau makan kedelai itu. Dan kita insya-Allah karena tidak cukup kedelai orang kampung, bapak di pasar jangan cari kedelai, enggak ada kedelai orang kampung. Yang ada kedelai dari Amerika. Bersyukurlah kita. Kalau kita perlu satelit, kita beli kepada orang Amerika. Kalau perlu kita bahan tahu tempe, dari mereka juga. Yang dari kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Enggak tahu apa yang kita bisa buat. Jangan ada puji dia pegat. Sampai tempe payah dari Amerika. Tempe mana? Tempe kacang Amerika. Kenapa Ustaz menyinggung yang ini? Karena kata-kata amalu salihah itu, amal salih itu sesuatu yang baik, yang produktif, yang positif, itu semua salih. Selebihnya kita berkecimpung dengan tidak salih. Tapi apa yang salih, apa yang tidak salih, bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat. Tidak usah sembunyi-sembunyi. Kalau kita sengaja beramal saleh, maka Allah akan melihat. Tidak beramal saleh pun tidak akan melihatnya. Terus kemudian berikutnya wali Sulaiman ar-riha. Ada lagi ini Nabi Sulaiman. Tadi hadid. Oh tadi Daud ya. Sekarang Sulaiman. Apa yang ada di Sulaiman? Nabi Sulaiman. Ar-riha. Allah tundukkan kepada Sulaiman itu angin. Nah, barangkali ini orangnya yang dapat mengatur hujan, karena angin itu bersamaan dengan hujan. Wuduha syahrun wa rawahuha syahr. Angin di tangan Nabi Sulaiman itu yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan waktu sore sama dengan perjalanan sebulan. Ini di saat Nabi Sulaiman adalah mengencangkan angin, bisa satu hari sejauh angin berjalan 1 bulan jalannya, kecepatannya. Artinya Nabi Sulaiman menguasai angin. Dan termasuk juga arah angin kemana saja yang Allah diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Bukan seperti yang heboh di Aceh waktu tanding bola di Banda Aceh. Apa yang heboh? Yang viral. Dibawa pawang hujan ke lapangan Banda Aceh, kemudian membuat ritual supaya hujan tidak turun karena ingin ada pertandingan. Tetapi qadarullah hujan turun lebih berat. Geba pawang hujan. Nabi Muhammad apakah pawang hujan atau pawang angin? Tidak. Kenapa? Karena Allah yang tundukkan, Allah berikan kemampuan, bukan kemampuan sendiri. Seperti Nabi Isa menghidupkan orang mati. Itu bukan pawang nyawa, bukan. Tapi Allah memberikan, hai Nabi Isa, kamu bisa menghidupkan orang mati. Allah yang menghidupkannya. Seperti kita berobat dengan dokter, Allah yang menyembuhkannya. Jadi begitu angin. Wa arsalna lahu 'ainal qitri. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Kemampuan meleburkan logam. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih. Ada lagi apa?
Sebahagian dari jin yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Ada juga jin. Ini beberapa yang ada dalam ayat ini ingin ditiru oleh orang. Ingin ada pawang hujan dengan menguasai angin. Masya Allah. Tidak bisa, karena ini hanya kelebihan yang Allah berikan kepada Sulaiman. Kemudian Ainul Qitri, meleburkan logam atau tembaga, itu juga secara mukjizat. Wa minal jinni, ada kalangan jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman. Bi'idni rabbihi, dengan izin Tuhannya juga. Bukan dengan kekuasaan Nabi Sulaiman bisa mengawal jin, bisa mempekerjakan jin. Tapi apa boleh buat? Orang kita juga ingin ada seperti Nabi Sulaiman, sehingga banyak di antara kita yang mempekerjakan jin. Akan tetapi mempekerjakannya sudah tidak benar. Jin itu dipakai untuk meramal, jin dipakai untuk menenung, untuk mencari barang hilang, untuk mencari siapa pelaku dan sebagainya. Maka itulah si jin itu enak sekali di saat dia dipekerjakan oleh orang. Jadi makanya setiap ada orang yang mengadakan pengobatan yang menggunakan jin, tetap jin meminta upah dan imbalan. Dulu waktu orang-orang kita mempergunakan jin untuk pengobatan, maka jin meminta upah seperti syarat-syarat yang aneh. Ada ayam yang hitam, tidak boleh ada warna yang putih sedikit pun. Orang Aceh mengatakan ayam sukla, hitamnya pekat sekali. Disyaratkan di waktu penutup penyembuhan ada ayam, ada tumpeng atau beras pulut, ketan dan sebagainya. Itu dari mana syarat itu? Dari si jin. Di saat seorang dukun dan orang yang diobati telah menuruti, maka syiriklah orang tersebut. Untunglah, berhasillah jin menyesatkan manusia. Tapi kalau Nabi Sulaiman ini tidak bekerja, bahkan ada yang membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Maka ada orang zaman sekarang yang menduga bahwa piramid itu yang ada di Mesir dibuat oleh jin. Karena jin bisa mengangkat batu besar. Karena beberapa teori tentang piramid susah. Batu yang memang 10 ton, 20 ton, sebongkah itu susah dinaikkan ke puncak. Piramid Giza misalnya, besar sekali. Ada orang yang menduga itu diangkat melalui jin. Baik, ini kemampuan Nabi Sulaiman. Wa ma yazigh minhum an amrina nuzighu min azabis sa'ir. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya adalah azab api yang menyala-nyala. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyimpang, apakah itu jin, apakah manusia, maka Allah akan memberikan mereka rasakan azab yang api yang menyala-nyala. Sedikit pelajaran dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kita juga meyakini beliau sebagai raja. Raja Sulaiman. Tapi beliau juga Nabi dan Rasul. Kemudian menjadi orang, berarti beliau adalah menjadi orang yang terhebat, terkaya di dunia ini. Siapa? Sulaiman. Orang kaya sekarang enggak ada yang menguasai jin. Kecuali kalau kita pakai surah An-Nas. Minal jinnati wan nas. Di kalangan jin dan kalangan manusia. Yang dipakai cuma dari kalangan manusia saja. Sudah sampai waktunya. Baik.
kita ingin simpulkan sedikit dalam ayat ini saja, bahwasanya Nabi Sulaiman dengan diberikan oleh Allah kemampuan berbagai macam bidang, tapi tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak mengatakan bahwa saya buat sendiri, tapi dia mengakui bahwa semua ini adalah min fadli Rabbi, pemberian Allah, bukan dari saya. Tidak mau sembunyi, terang-terangan beliau ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Beginilah apa kita petik hikmah daripada ayat, terutama sekali tentang Nabi Sulaiman. Kita sambung lagi insya-Allah. Malam ini kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.